Ayo teman-teman, ini baru dapat ya, baru dapat. Jadi ini jenis batunya ya, menurut pengalaman saya nih, jenis batunya ini kalau kita bawa ke sertifikasi batu atau gemolog lab laboratori ya, ini keluarnya orange safir ya, orange safir ya. Penampakannya batunya seperti ini. Nah, penampakan batunya seperti ini orange safir keluarnya ya. Nah, ini untuk warnanya sendiri tidak tidak bukan oranye ya. Ini ada kandungan red di sini ya. Jadi reddish orange safir keluarnya seperti itu ya. Ini menurut batu yang saya pegang ini. Jadi kita membahas untuk review yang batu-batu yang kita pegang saja, atau yang saya punyai atau punya teman yang bilang dititipkan ke saya untuk kita jual online ya, seperti itu. Jadi penampakannya seperti ini ya. Sekarang kita mau review ya, reviewnya dari jenis ya, jenis batu yang seperti saya sebutkan tadi. Untuk batunya ini namanya secara gemolog bahasanya natural orange sapphire ya, gitu. Sapphire, tulisannya sapphire, natural orange sapphire gitu. Nah, untuk istilah Indonesianya biasanya orang sebut juga, ada yang bilang paparaca ya, karena ada warna unsur merah-merahnya ini, jadi bisa disebut, orang bilang biasanya paparaca safir ya. Ada juga yang bilang ini batu orange safir ya, seperti itu untuk istilah bahasa, untuk bahasa gaul ya Indonesianya, seperti itu. Kita nggak akan ngerempet ke batu-batu yang lain, jadi kita fokusnya untuk batu yang kita pegang saja, seperti itu ya. Kelebihan kita mulai bahas kelebihan dan kekurangannya batu ini ya. Untuk kekurangannya batu ini ya, untuk kekurangan batu ini, batunya sebenarnya mulus ya, mulus, batunya mulus ya. Potongannya ini istilahnya manual atau combustion ya, kabocon lah kalau bahasa kita tuh, kabocon ya gitu, seperti itu. Nah, ini batunya mulus ya gitu, cuman dia punya kekurangan, di dalamnya ada seratnya, terus ada kandungan logam hitamnya di dalam tuh, ada seratnya dengan ada kandungan logam hitam di dalamnya, ini ada hitam-hitamnya seperti ini, dan seratnya agak kasar ya, seperti itu. Kekurangannya seperti itu ya. Jadi kita bahasnya ini bahas warung kopi aja ya teman-teman, istilahnya sekitaran ini. Kita nggak akan membahas masalah ke detail-detail, itu urusan istilahnya biasanya kalau kita nanti memokan atau kita sertifikasi ke lab ya, itu tugas gemolog lah. Kalau kita ini berdasarkan pengalaman aja, sebagai saya selaku sebagai kolektor ya, seperti itu ya. Ini istilahnya kelas-kelas batu kelas menengah aja yang kita bahas, jangan yang kelas berat ya, karena kalau untuk kelas berat itu pasti nanti kita lebih, pembahasannya lebih sulit lagi. Jadi ini untuk kelas-kelas menengah aja, seperti itu batunya. Terus kekurangannya lagi, batunya kristal ya, transparan. Tapi kalau bisa lebih kristal lagi ya, itu lebih mungkin meningkatkan harga jual atau koleksi lebih bagus lagi ya, kalau kita dapat kristal. Mulanya kalau ada teman yang punya apa ya, kita bahas lah, seperti itu ya. Itu jadi untuk batunya ini kurang kristal, dan kelebihannya kita sekarang membahas kelebihannya ya. Nah, seperti ini nih penampakannya nih teman-teman ya. Kelebihannya batunya mumbul ya, mulus ya, nggak ada serat kasar atau crack, atau istilahnya orang baret-baret di permukaan seperti itu ya, seperti itu, nggak ada, mulus. Terus cuman warnanya ya itu seperti saya bilang tadi ya, untuk kekurangannya kurang kristal, tapi warnanya tajam ya, dia punya warna tajam, itu termasuk kelebihannya. Tapi untuk batu sendiri memang sulit, kalau kita punya keinginan pengen seperti ingin di hati kita itu harus kristal lah, warnanya harus begini ya, itu harga kan, menyangkut harga. Kita nggak mau bahas harga untuk batu ini, jadi kita mau bahasnya sekitaran untuk review batu fisiknya aja, penampilan. Seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk kelebihannya ya seperti itu ya, batunya mulus ya. Untuk kekurangannya udah kita sebutkan ya, seperti itu. Terus
origin, biasanya kita mau bahas originnya ya. Jadi kita mau bahas origin untuk batu ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya. Ini kan seratnya kelihatan ya, seratnya kasar ya, seperti itu. Biasanya untuk batu safir seperti ini atau orange safir seperti ini ya, atau istilahnya orang bilang paparaca seperti ini ya, kalau kita bawa ke memo untuk kita memokan atau sertifikasi ke gemolog atau lab game ya, nah, biasanya akan keluarnya ya natural orange safir ya, tidak mungkin paparaca ya. Karena kalau untuk paparaca itu ya ada klarifikasi sendiri atau khusus untuk kelasnya itu beda ya, nggak mungkin. Karena apa, ini temen ada yang nanya, Mas ini kalau seumpama ini saya bawa ke Memolab bisa keluar paparaca nggak gitu, nggak mungkin bisa. Karena apa, mungkin ada beberapa lab, kita nggak mungkin mau ngeluarin, tapi kalau menurut saya pribadi itu kalau nggak mungkin. Karena apa, kelasnya belum sampai segitu, kekristalannya belum sampai segitu ya, terutama kristal batunya itu belum seperti itu ya gitu, fisiknya itu aja. Untuk itu menurut pengalaman saya ya, seperti itu. Jadi ada yang bertanya mungkin, bisa nggak Mas kayaknya kalau bawa ke Memolab nanti keluarnya ini paparaca, nggak mungkin bisa ya gitu ya. Karena apa, kualitas ya, kualitas clarity, kejernihan apa itu belum nyampe ke situ ya, seperti itu ya, harus dimaklumin. Ini pembahasan secara review untuk batu yang kita pegang aja ya, jadi kita nggak mau ngerembet kemana-mana, ke punya orang ke apa, enggak lah ya gitu ya. Kalau kita mau sharing-sharing mau apa ya nggak apa-apa ya, silahkan ya. Kita ini istilahnya untuk batu terbuka aja, yang merasa istilahnya mungkin sepaham atau nggak sepaham ya silahkan memberikan masukan, seperti itu. Nah sekarang kita membahas manfaat menurut kepercayaan dan menurut kepercayaan saya pribadi maupun untuk orang lain ya. Kenapa sih Mas kita harus cari batu orange safir, nyari orange safir ini? Menurut mereka ya, mungkin mereka emang cari safir untuk dikoleksi. Karena apa? Karena harga jualnya ya, terutama harga jualnya itu kan, terutama untuk safir ini kan tidak ada pedoman harga itu. Jadi mereka koleksi itu karena merasa prestisius bisa memiliki safir itu, terutama safir oranye ya, atau blue safir seperti itu. Tapi kita bahas safir oranye. Jadi mereka karena seperti itu, karena kan biasanya untuk dikoleksi orang mencari itu untuk apa? Untuk dibikin mata cincin nantinya, untuk hadiah atau untuk dipakai sendiri untuk liontin atau mata cincin ya, seperti itu ya. Atau untuk koleksi disimpan aja. Menurut pengalaman saya sebagai penjual itu seperti itu ya. Terus kepercayaan yang lain ya, kita bahas sekarang okultisme atau kepercayaan berdasarkan masyarakat ya, seperti itu. Ada rumor bahwa kita kalau punya orange safir, pakai orange safir ini bisa untuk menjaga diri ya, itu seperti itu ya. Silahkan, sah-sah saja, nggak ada masalah ya, itu sah ya. Ada kepercayaan lagi bahwa untuk batu safir oranye ini kalau kita bawa ke paranormal atau ke dukun tuh, kita bisa isi tuh, isinya bisa kuat, nah bisa kuat, nggak lepas-lepas ya. Silahkan, nggak ada masalah, itu kepercayaan ya pada masyarakat, pada mereka. Ada yang percaya istilahnya memang batu untuk jenis safir ini ya, terutama safir oranye ini bisa untuk melindungi diri seseorang ya. Ada seperti itu juga. Ada juga yang percaya ya bahwa batu safir ini meningkatkan rasa percaya diri ya. Boleh juga ya, sah-sah saja ya. Ada juga yang percaya dengan batu safir ini mereka bisa melindungi diri dari perbuatan jahat ya. Boleh-boleh juga ya, itu sah-sah saja ya. Contohnya seperti itu untuk kepercayaan masyarakat ya, pada masyarakat yang kebanyakan mereka dapat dari kisah-kisah safir tersebut ya. Orange safir itu mungkin dari mana ya, seperti itu, dari teman atau dari orang tua, seperti itu ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya untuk
untuk menonton video saya ini, dikarenakan apa ya, mohon maaf ya kalau ada kekurangan kata atau mungkin ada yang kurang dalam dibahas, silahkan ditanyakan, ada kolom komentar ya. Nanti kita kalau ada waktu kita berusaha untuk menjawab ya, seperti itu. Terus silahkan kita sharing ya untuk batu ya, batu safir ya. Kita di kolom komentar nanti kita pasti berusaha jawab. Terus untuk nanti di lain waktu, kesempatan yang lain, kita mau bahas batu-batu yang lain yang tentunya ya kelas-kelas menengah aja ya, kelas-kelas warung kopi lah istilahnya gitu, bukan kelas-kelas atas ya. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, jadi saya membahas ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mungkin kalau ada kurang lebihnya bisalah ditambahkan ya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya sudah menonton konten video saya soal orange sapphire. Nanti kita akan mereview batu-batu yang lain ya, sesudah mungkin kalau ada waktu saya akan review batu-batu yang lain yang kita dapat, atau barang teman ya, barang teman-teman saya yang kebetulan titipkan di saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.